Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia, Talut, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ke-250. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ayat ke-251. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Ayat ke-252. Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Al-Quran Text Message. Para pencatat wahyu pada periode Mekah, di antara mereka adalah sebagai berikut. 1. Syarhabil bin Hasanah As-Sahmi Al-Kindi, wafat tahun 18 Hijriah ketika berusia 67 tahun. 2. Khalid bin Said bin Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdu Mana bin Qusay, wafat tahun 13 Hijriah. Nomor 3. Amir Mesir Abdullah bin Sa'ad As-Sarh, wafat tahun 36 Hijriah. Ia termasuk di antara orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, As-Sabiqunal Awwalun, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Imad dalam salah satu kitabnya. Nomor 4. Hansalah bin Robi bin Saifi bin Rabah al-Asyari, penulis kitab Asyadul Wabah, berkata, ia juga dikenal sebagai Hanzalah al-Asyari dan al-Khatib karena menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Ia adalah keponakan Aqsam bin Saifi. Ia pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi ke Taif
dan menanyakan kepada penduduk Taif apakah mereka mau tunduk dan damai terhadap Islam. Ketika akan berangkat, Rasulullah menyuruhnya untuk menjadi imam bagi penduduk Taif. Setelah itu ia pindah ke daerah Qorqaisiyah, negeri di dekat sungai Yufrat. Ia pun meninggal dunia di sana. Ayat ke-253 tentang Rasul-Rasul dan kekuasaan Allah. Keistimewaan dan perbedaan derajat Rasul-Rasul. Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggalkan. Sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Ayat ke-254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat Kursi 255. Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Keterangan nomor 96, sebagian mufasir mengartikan dengan ilmu Allah. Ada pula yang mengartikan dengan kekuasaannya, dan juga ada yang menafsirkan lain. Ayat ke-256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Taugut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Keterangan nomor 97, setan dan apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterangan nomor 95, menurut sebagian mufasir yang dimaksud Rohul Kudus ialah malaikat Jibril.